Wa qad zahara min ayatihi wa mu'jizatihi ma la yastaribu fihi muhassil. Fal nadhkur min jumlatiha mastafadat bihi al-akhbaru min ghairi tatwil. Wa qad zahara min ayatihi wa mu'jizatihi, dan sungguh jelas nampak dari ayat-ayat Nabi dan mukjizat-mukjizat Nabi, sesuatu yang tidak meragukan padanya oleh orang yang menghasilkan, orang yang memikirkan, orang yang meneliti mukjizat-mukjizat Nabi itu, maka di hatinya sedikit pun tidak ada keraguan bahwa Nabi itu adalah benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi itu bukan karena mereka kada percaya dengan Nabi. Sebenarnya mereka percaya. Abu Jahal dan lawan kawan-kawannya itu percaya dengan Nabi. Mereka tahu Nabi itu al-amin, orang yang dipercaya, orang yang kada pernah berdusta. Tapi kenapa mereka kada beriman dengan Nabi padahal melihat mukjizat Nabi? Itu semata-mata adalah karena kesombongan yang ada pada diri mereka. Mereka sombong, mereka merasa besar, mereka merasa kaya, mereka merasa keturunan mulia. Kenapa? Timbul yang jadi nabi ini orang yang muda, anak yatim. Nah, ada kesombongan. Itulah yang menyebabkan mereka kada beriman. Kami akan menyebutkan dari sejumlah mukjizat yang masyhur dengannya oleh hadis-hadis dari ketiadaan memperpanjang. Artinya dalam kitab ini pengarang sedikit ada mengutip beberapa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istafada annahu sallallahu alaihi wasallam at'amal nafar al-katsira min at-ta'amil qalil bi manzili Jabir wa manzili Abi Talha wa yaumil Khandaq. Telah masyhur bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan orang banyak dari makanan yang sedikit. Di rumahnya Jabir pernah, di rumahnya Abi Talha pernah, pada perang Khandaq pernah. Wa marratan at'ama aktsara min 80 rajulan min aqrasi sya'irin hamalaha Anasun biyadi. Satu kali Nabi pernah memberi makan lebih dari 80 orang dari beberapa potong roti yang dibuat dari gandum yang dibawa oleh Anas di tangannya. Makan dari roti itu seluruhnya sehingga kenyang mereka. Wa hatta syabi'u min dzalik wa fadla lahum, bahkan lebihan. Ummu Sulaim ini melihat Rasulullah pucat. Ibunya Anas bin Malik. Berarti Nabi ini lapar nih. Nah. Lalu ini Ummu Sulaim menyuruh seseorang datangi Rasulullah di masjid, suruh ke rumah makan. Karena kita ada punya beberapa potong roti. Melanggar Rasulullah makan roti itu. Nah, Abu Talha ini ke masjid, wahai Rasulullah, pian makan ke rumah kami. Karena Ummu Sulaim ada menyiapkan beberapa potong roti. Rasulullah ini begitu dapat saruban tadi, membawaan lawan sahabat-sahabat lain. Kita ke rumah Ummu Sulaim naikkan. Lihatnya Ummu Sulaim berjurut kurangnya. Mana 80-an hitungannya. Padahal beberapa potong roti yang ada di rumah. Nah, lalu Rasulullah SAW dikisahkan di situ mengambil beberapa potong roti itu, dimasukkan dalam satu wadah, dibuati kuah, diudak.
Lalu jar Nabi yang di luar tuh 10 dulu naik. Kau takkan 10. Kanyang nang 10 keluar. 10 lagi masuk. Nah, 10 pulang kanyang. 10 lagi masuk ke rumah. 10 diberi makan. Sampai 80 orang. Bahkan masih tersisa. Cukup untuk makan Nabi dan orang yang ada di rumah Ummu Sulaim itu. Nah itu mukjizat Nabi antara lain bisa memberi makannya orang banyak dari makanan yang sedikit. Wa nab'ul ma'i min baini asabihi salawatullah alaihi, dan lagi memancarnya air dari selak-selak jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya selak-selak jari ini keluaran banyak. Fasyariba ahlul askar kullihim, seluruh tentara minum. Wahum atsa, mereka sedang haus. Jadi kalau ditakuni air apa yang paling afdal di dunia ini? Bukan air Zam-Zam. Air yang paling afdal di dunia ini air yang keluar dari selak-selak jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu diminum oleh sahabat. Nah itu kelebihan sahabat antara lain pada orang nang kada sahabat. Mereka bisa minum air yang langsung keluar dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada sahabat mana bisa. Nah, jadi sahabat itu macam apapun unggul pada nang bukan sahabat. Karena mereka bisa melihat langsung Rasulullah, bisa bayang berjamaah dengan Rasulullah, makan sama-sama, bahkan minum air yang keluar dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawadda'u min qadahin sagirin dhaka an ayyabsuta alaihi salamu yadahu fihi, dan berwudu para sahabat dari gelas yang kecil yang sempit bahwa membuka Nabi akan tangannya pada wadah itu. Gelas halus, tangan aja kada muat. Tapi di situ bisa berwudu berapa orang sahabat Nabi. Wa araka wudu'ahu, dan beliau menumpahkan air wudu min aini Tabuk, dari sumber air di Tabuk, wala ma'abiha, dan waktu itu tidak ada air di sana. Ini ada sumber banyu, sumur kering. Nah, dituangi Nabi bekas banyu berwudu segini. Marratan ukhra, di kali yang lain, fi bi'ril Hudaybiyah, sumur di Hudaybiyah. Nah, kering, dituangi lawan banyu bekas berwudu Nabi. Fajasata bilma, maka mengalirlah kedua sumber itu air. Fasyariba min aini Tabuk, minum dari mata air Tabuk itu ahlul jais, tentara, wahum ulub, ribuan orang. Hatta rawu, sehingga mereka hilang dahaganya. Wasyariba min bi'ril Hudaybiyah, minum dari sumur di Hudaybiyah. Hudaybiyah kalau jauh lawan Mekah. Orang berumrah biasa berumrah ambil mikat di Hudaybiyah. Nah, sumurnya kering, dituangi banyu bekas wudu Nabi, keluar air. Minum di situ alpun wa khamsumi'atin, 1.500 orang. Walam yakun fiha qabla dzalika ma'un, pada sebelumnya tidak ada di sumur itu air. Nah ini mukjizat yang menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW. Mukjizat itu artinya firman Allah, sadaka abdi fi kulli ma yuballighu anni. Itu arti mukjizat. Mukjizat itu seolah-olah Allah berfirman, sadaka abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benar hambaku pada tiap-tiap yang ia sampaikan dariku. Itu arti mukjizat. Bukti menunjukkan bahwa ini orang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Warama salawatullah alaihi jaisal adu bi kabdatin min turabin fahamiyat uyunuhum. Melontarkan Rasulullah SAW tentara musuh dengan segenggam tanah, buta mata mereka semua. Nabi ambil segenggam tanah, Nabi tawakakan ke musuh,
karena kalimpanan semua. Padahal jawaban jaraknya manusia aja kada sampai menawakakan tanah tuh ke musuh sana. Nah, ini mukjizat sampai tanah ditawakakan ke sana, bahkan kalimpanan semua tentara. Musuh kalimpanan paling nyaman sudah memukuli orang kalimpanan. Nah, itu terjadi pada perang Badar. Pada perang Badar, ribuan pasukan Quraisy semuaan kalimpanan, segenggam aja menawakakan Nabi kita tanah. Wa nazala bidzalik al-Qur'anu fi qaulihi ta'ala, turunlah dengan demikian Al-Qur'an, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau yang melimpar itu wahai Muhammad ketika engkau melimpar, tetapi Allah hakikatnya yang melimpar itu. Makanya sampai ke sana limparan itu. Kita paling kencang 10 meter menawakakan bisa kada sampai. Nah, tetapi Allah yang melimpar. Nah, itu mukjizat juga. Wa anna al-jiz'u alladhi kana yakhtubu alayhi ilayhi lamma umila lahu al-minbaru hatta sami'a minhu jami'u ashabihi misla sautil ibil. Menangis batang kurma yang dulunya Nabi berkhutbah di atas batang kurma itu. Menangis merintih ilahi kepada Nabi, manakala dibuatkan bagi Nabi kita mimbar. Batang kurma tempat berdiri Nabi asalnya mahutbah. Nah, lalu sahabat ada yang berpikir jangan diulahkan mimbar, bang Nabi ini mahutbah. Nah, lalu diulahkan mimbar, batang kurma ini kan kita pakai lagi, menangisnya. Nah, merintih kepada Nabi, sehingga mendengar daripada itu batang kurma sekalian sahabat seperti suara unta yang menangis. Padammahu ilaihi pasakana, Nabi peluk batang kurma itu kepada sidin, maka diam batang kurma tadi. Nah, itu mukjizat juga ngarannya. Wada'al yahuda ila tamannil mauti wa akhbarahum bi annahum la yatamannawnahu fahila bainahum wa baina tamannihi kama akhbara. Nabi kita mengajak orang Yahudi kepada bercita-cita mati, dan Nabi mengabarkan kepada mereka dengan bahwa mereka kada berani bercita-cita mati itu. Maka dipisahkan antara mereka dan antara cita-cita Nabi itu akan mati sebagaimana Nabi kabarkan. Nabi kita membawa orang Yahudi, mengajak orang Yahudi kita matian lah kalau aja Nabi. Ada wani orang Yahudi itu matian. Dan dikisahkan oleh Nabi sebelumnya. Jadi Nabi kena aku mengajak Yahudi nah, amunya buju-buju wani kita matian wanilah. Pasti Nabinya kada wani. Nah, itu Nabi kisahkan sebelumnya. Nah, sampai saatnya dikumpul orang Yahudi, diajak Nabi mencita-cita mati, kada waninya. Nah, Nabi menyampaikan yang sebelum yang belum terjadi. Wa akhbara alaihi salam bil ghuyub, dan mengkhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang gaib-gaib yang akan datang. Yang tahu akan datang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tahu perkara gaib itu Allah. Kalau ada ini manusia mengetahui yang gaib dan dia mengaku nabi, maka itu mukjizat namanya. Fa'andara Utsman bi anna balwa tusibuhu ba'daha al-jannatu. Nabi mengabarkan kepada Utsman dengan bahwa bala yang menimpa dia dan sesudah bala itu surga. Nabi kita sudah mengabarkan kepada Utsman bin Affan, khulafa Rasyidin, sahabat Nabi, minantu Nabi. Dikabarkan je Nabi ikam ni kena Utsman dibunuh orang mati. Nah, ikam dibunuh orang kena mati dan ikam masuk surga. Nah, berapa puluh tahun kemudian terjadi itu, terjadi.
wa bi anna Ammaran taqtuluhul fi'atul baghiyah, dan bahwa Nabi mengabarkan Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh orang-orang yang sesat. Sudah dipadahkan Nabi. Apabila terjadinya waktu Sayyidina Ali menjadi khalifah berapa puluh tahun. Jar Nabi, Ammar bin Yasir ini akan dibunuh oleh kelompok yang sesat. Oleh kelompok yang sesat. Di zaman Sayyidina Ali banyak orang-orang yang menentang Sayyidina Ali. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini menentang Sayyidina Ali, bahkan berperang dengan Sayyidina Ali. Ammar bin Yasir ini umpat di pihak Sayyidina Ali. Satu hari Ammar diutus oleh Sayyidina Ali mendatangi Muawiyah untuk berdamai, kada usah berperang sama pada muslim. Sampainya si Ammar ini ke sana dibunuh oleh kelompok Muawiyah. Nah, dibunuh oleh kelompok Muawiyah. Maka jar Nabi, Ammar ini selagi dibunuh nantinya oleh kelompok orang-orang yang sesat, orang-orang bahagia. Nah, di situ menunjukkan bahwa kelompok Sayyidina Ali yang benar dalam perkara mereka terhadap Muawiyah itu. Wa annal Hasan yuslihullahu bihi baina fi'atain minal muslimin 'azimatain. Ujar Nabi kita mengabarkan bahwa Sayyidina Hasan ini masih halus, cucu Nabi, sudah dipadahkan Nabi. Jar Nabi kena Hasan ini mendamaikan Allah dengan Sayyidina Hasan ini dua kelompok muslimin yang besar. Sayyidina Ali wafat, Hasan ini diangkat oleh pendukung Sayyidina Ali menjadi khalifah, mengganti Sayyidina Ali. Nah, kelompok lain Muawiyah ini mengaku diri sebagai khalifah. Dua khalifah jadinya. Khalifah Sayyidina Hasan yang diangkat oleh orang-orang pendukung Sayyidina Ali. Muawiyah pun mengangkat diri sebagai khalifah. Nah, ini dua khalifah ini bisa berperang kayaknya. Lalu Sayyidina Hasan ini mengalah. Nah, dia Sayyidina Hasan, ayo aku mengalah, ada usah jadi khalifah, dia serahkan kepada Muawiyah. Nah, jakanya dikarasi oleh Sayyidina Hasan, berperang saudara, berapa ribu pulang kena mati umat Islam. Sudah dipadahkan oleh Nabi, karena Hasan ini menjadi orang yang pendamai di antara dua kelompok yang besar di antara kaum muslimin. Nah, ini mukjizat, menyampaikan perkara-perkara yang terjadi puluhan tahun yang akan datang. Wa akhbara alaihi salam an rajulin qatala fi sabilillah annahu min ahli an-nar fa dhahara dhalik bi anna dhalika ar-rajula qatala nafsah. Menghabarkan Nabi tentang seorang laki-laki yang berperang di sabilillah bahwa dia ahli neraka. Ini Nabi kita berperang dengan orang kafir. Ada sahabat Nabi ini yang harat berperang. Nah, berapa ekor orang kafir dibunuhinya. Oh, sahabat pun takjub melihat, luar biasa nih sahabat ini. Ya Nabi jangan heran, sahabat kuna harat tuh matinya ke neraka. Bingung sahabat, maka apa maka mati ke neraka? Makanya umpat berperang fisabilillah, membunuh orang kafir banyak, dipadahkan Nabi ahli neraka. Fadhahara dzalik bi anna dzalika ar-rajul qatala nafsahu. Sekalinya laki-laki tadi begitu berperang, nah, takana pedang orang rabah. Begitu rabahnya kada tahan menahan sakit, diambilnya pedangnya, cocoknya ke seorang bunuh diri akhirnya. Orang bunuh diri mati ke neraka kalau. Nah, Nabi sudah madahkan itu laki-laki, jadi Nabi sahabatku matinya ke neraka. Oh, ternyata akhirnya memang bunuh diri matinya sekalinya. Nah, Nabi sudah tahu itu. Nah, itu mukjizat ngarannya. Wa hadhihi kulluha asya'u ilahiyatun, ini semuaan adalah merupakan perkara-perkara ketuhanan.
la tu'rafu albattata, tidak dikenal sama sekali, bisyai'in dengan sesuatu, min wujuhin dari jalan-jalan, taqaddamatil ma'rifatu biha, yang terdahulu mengenali dengan jalan-jalan itu. Nah, ini membanyakan nasi, kau beri makan berapa orang, keluar banyu di tangan, menghabarkan perkara yang gaib-gaib. Nah, itu perkara ketuhanan. La binujumin, bukan dengan nujum. Nujum ini orang yang ahli perbintangan. Bila bintang ini timbul terjadi ini, bintang ini itu, bukan dengan bintang Nabi kita. Wala bikaspin, bukan kasab. Wala bikhatin, bukan dengan menulis-nulis. Wala bizajrin, bukan dengan zajar, memburu burung. Nah, orang jahiliyah itu ada ilmunya ini memburu burung. Burung itu diburu, kayaknya kemana terbangnya. Bila terbangnya ke atas, oh berarti pacang ada ini. Bila terbangnya ke kanan, akan terjadi ini. Terbangnya ke kiri, akan terjadi ini. Nah, Nabi kadang melakukan itu. Itu perkara-perkara orang jahiliyah. Nah, kalau Nabi melakukan semuaan tadi, itu ilahiyah, adalah perkara-perkara ketuhanan yang menunjukkan mukjizat. Lakin bi'alamillahi ta'ala, tetapi dengan Allah yang memberitahu lahu bagi Nabi, wa wahyi ilaihi, dan wahyu Allah kepada Nabi. Wattaba'ahu Suraqah bin Malik fasakhat qadama farasihi fil ardi hatta istabathahu. Mengepung akan Nabi Suraqah bin Malik waktu Nabi hijrah ke Madinah dengan Abu Bakar Siddiq. Suraqah ini mengepung di belakang Nabi, hendak menangkap Nabi. Tiba-tiba tenggelam dua betis kudanya Suraqah, tenggelam di padang pasir. Begitu parak sampai lawan Nabi kita, tinggalam kudanya di padang pasir itu. Akhirnya apa? Minta tolong Suraqah ini kepada Nabi. Fada'alahu, Nabi doakan bagi Suraqah, pantalaqal faras, bisa berjalan kembali kudanya itu. Wa anzarahu, dan Rasulullah mengabarkan kepada Suraqah bi an sayudha'u fi dhira'aihi, bahwa selagi akan diletakkan di dua lengan Suraqah siwara Kisra, dua gelang Kisra. Nah, jadi jar Nabi Suraqah, atau saat nanti ikam akan memakai dua gelang dari gelang kerajaan Kisra Persia. Maka kadzalik terjadi demikian. Waktu Khalifah Umar bin Khattab berperang dengan Persia, menang. Harta kerajaan semua diambil, ada dapat dua gelang raja Persia, dipakaikan Umar kepada Suraqah tadi. Nah, sebagai bukti Nabi telah disampaikan beliau beberapa puluh tahun yang lalu bahwa Suraqah ini akan memakai dua gelang dari gelang kerajaan Kisra itu. Nah, ini semua adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara bi maqtadil aswad al-ansi al-kazzab lailata qatlihi wa bi San'a al-Yaman. Nabi mengabarkan terbunuhnya Aswad al-Ansi al-Kazzab. Nabi mengabarkan pada malam terbunuhnya, sedangkan Aswad itu di San'a, Yaman. Yaman itu kalau ada HP, kalau ada telepon, Nabi sudah mengabarkan malam ini akan terjadi pembunuhan, di mana al-Kazzab akan dibunuh. Wa akhbara biman qatalah, dan beliau menghabarkan yang membunuhnya kena seorang laki-laki namanya Fairuz. Jadi Nabi malam ini di San'a al-Yaman akan terjadi pembunuhan kepada Aswad al-Ansi al-Kazzab, yang membunuh kena laki-laki yang namanya Fairuz. Nah, terjadi yang demikian itu. Wa akhbara alaihi salam annahu yaqtulu Ubay ibn Khalaf al-Jumahi. Nabi mengabarkan bahwa beliau membunuh Ubay bin Khalaf al-Jumahi, satu-satunya manusia yang dibunuh langsung oleh Rasulullah. Ubay bin Khalaf ini paling jahat manusia, ujar Nabi, orang yang membunuh Nabi atau orang yang dibunuh oleh Nabi. Itu paling jahat manusia. Paling jahat manusia orang yang membunuh Nabi
atau yang dibunuh oleh Nabi. Nah, orang yang dibunuh oleh Nabi siapa? Ubay bin Khalaf. Ini pengusaha besar Quraisy Mekah. Sangat luar biasa menekan kepada Rasulullah SAW di zaman dakwah Nabi di Mekah. Nah, Nabi kabarkan, jar Nabi kena Ubay itu kena aku nang bunuhnya. Nah, Fakadasahu yauma Uhud hadasan latifa. Pada hari Uhud bertemu Nabi dengan Ubay itu. Nabi cakar dengan cakaran yang lembut. Bahkan maniyatuhu bihi, ternyata mati dia pada hari Uhud. Cuma dicakar Nabi aja sedikit. Nah, mati Ubay bin Khalaf itu. Padahal puluhan tahun lalu Nabi di Mekah sudah mengabarkan bahwa beliau akan membunuh Ubay bin Khalaf itu. Wa utima alaihi salatu wassalam as-summa, diberi makani Nabi racun, pamatal ladzi akalahu ma'ahu, nang mati nang beri makani, yang makan bersama-sama Nabi. Ini makanan Nabi, ini sagan Nabi, nah piringnya ini, sagan seorang ini diracun ini, pas seorang nanti makan racun, seorang nang mati. Wa asahu wa sallallahu ba'dahu arba'a sinin, dan Nabi kita hidup sudah itu 4 tahun. Tukang memberi makani mati hari itu juga. Wa kallama ra'ul masmum, dan bicara ada Nabi kambing yang diracun. Dia beri lengan kambing yang dimasak tapi dibuat racun. Diberi lengannya dia bersuara, jangan makan aku beracun nyerinya. Nah, mukjizat kan itu. Nah, itu mukjizat. Kadang mungkin hanya dengan sesuatu selain daripada mukjizat yang menunjukkan bukti bahwa kebenaran junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa akhbara alaihi salam bimasari asanadi di Quraisyin bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.